Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bersama kembali di acara Icon Talks yang rutin setiap minggu kita adakan, terutama pada setiap hari Rabu siang setengah 2 ini nanti sampai jam 3 sore terkait dengan spiritualnya, khususnya kajian Islam. Acara ini dibina oleh Yayasan Ridha Allah, oleh Ustadz Oke dan Ustadz Teddy. Pada siang hari ini kita bersama dengan Ustadz Teddy Putra dengan tema ilmu kehidupan. Kenapa manusia sering khawatir? Tanda tanya lagi. Iya, kenapa sih sering khawatir? Baik. Sering khawatir ya Ustaz. Sering banget tuh, tiap hari ada khawatirnya. Banget lagi ya. Baik. Baik, silakan Ustaz. Bisa dimulai. Oke. Terima kasih Bu Dokter Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bu Dokter? Jelas Pak Ustaz. Jelas ya? Ya. Memulai kajian siang hari ini, mari sama-sama kita membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat, karunia dan hidayahnya. Maka kita masih dapat hadir, dipertemukan di kajian online pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang sudah berkenan untuk kita lanjut mengkaji ilmu kehidupan yang kita sudah jalani hampir 1 tahun ya Bu ya. Nanti Ramadan ini 1 tahun kita. Udah mau Ramadan ya Ustaz? Udah ketemu Ramadan, bentar lagi Bu. Ramadan. Sekarang udah bulan Rajab. Ya, iya, bulan depan ya. Bulan depan sudah 1 tahun kita. Iya. Baik, Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesuai dengan judul kajian pada siang hari ini, judulnya adalah ilmu kehidupan. Jadi apa yang kami sampaikan dari Majelis Ridha Allah, baik melalui Ustadz Oke ataupun saya sendiri yang menyampaikan, itu adalah kita sebut ilmu kehidupan. Kenapa ilmu kehidupan? Karena yang kami sampaikan, ilmu yang akan kita sampaikan ini adalah ilmu bagaimana caranya kita menjalani kehidupan. Bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan masalah selama menjalani kehidupan. Bagaimana caranya supaya target kita bahagia dunia dan akhirat bisa tercapai. Pasti setuju kalau saya tanya di sini Bapak Ibu inginnya bahagia dunia dan akhirat. Ya Bu ya? Bu Dokter, diwakilkan gitu. Oke, kalau tadi judulnya adalah khawatir. Setiap hari, bahkan sering banget kata Bu Dokter tadi, kita dihinggapi rasa khawatir. Kalau ditanya jamaah yang hadir di sini, yang mau ikutan silakan unmute ya. Ketemu dokter yang mewakili sementara ini. Jujur Bu, Ibu ingin nggak sebenarnya khawatir sih? Ingin nggak? Rasa khawatir itu diinginkan atau tidak diinginkan sebenarnya? Tidak.
Tidak ya. Tidak kan ya? Nggak enak. Kalau Gitu. nggak Nah, enak. gimana Bu? Tidak diinginkan Kalau kan? ya Hmm. kalau saya sih masih tetap ada karena untuk ini ya Untuk apa Bu? kita peka sesuatu Peka, gitu. Tidak ya boleh berlebihan. tidak boleh berlebihan. Peka. Coba kita lihat. Ada. Untuk Bu Dokter diperlukan untuk peka. Maksud Ibu peka apa contohnya Bu? Kenapa kok khawatir itu ada hubungan dengan peka? Saya tahu dulu nih, arahnya kemana nih? Contoh kasus Bu. Contoh ya Ustadz, misalnya anak kita kuliah malam, jamnya kuliahnya malam, anak perempuan gitu ya. Ya kan kita pasti setelah kuliah terus pulang jam berapa? Jam 8 gitu. Jam 8 belum ada kabar. Nah, kita kan udah mulai khawatir. Paling kita udah ada di mana nak gitu. Oh ini baru selesai mah. Oh ya udah cepat pulang ya nak. Kita pada saat jam itu kan kita nggak, kalau dibilang tidak khawatir nggak mungkin gitu. Pasti kalau udah jam segini belum ada kabar ya. Tapi tidak perlu berlebihan. Ya itu untuk kita kontrol aja. Untuk kontrol ya. Nah berarti pada saat kita menghadapi suatu kejadian, taruhlah anak pulang malam, kita dihadapi dua pilihan kan Bu ya, bisa khawatir, bisa tenang aja. Oh Allah pasti melindungi, benar nggak? Ya, ya. Pilihan loh Bu, khawatir ini bukannya pemberian tapi pilihan. Kalau rasa bahagia gitu kan, itu betul dari Allah kan. Kalau khawatir itu kan kita yang menciptakan kan, karena kita takut. Contoh gini. Sebenarnya contoh apa sih yang menyebabkan kita khawatir? Kayak tadi lah, contoh Ibu Dokter bilang kalau anaknya pulang malam, kalau mana ya? Mudah-mudahan selamat nggak gitu ya. Tahu ibu bapak yang putra putrinya sedang ujian, khawatir kan? Lulus nggak ya? Begitu lulus nilainya bagus nggak ya? Kan gitu terus ya. Mungkin yang sudah punya putra atau putri yang sudah cukup usianya, nanti dapat jodoh nggak ya? Nah, pertanyaan saya, dengan kondisi seperti tadi contoh-contoh yang ada, yang menyebabkan manusia khawatir itu apa, Bu? Yo, kenapa sih manusia khawatir? Tidak ayo, Adi bisa jawab, Bu Dokter? Tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Ada lagi? Kenapa? Kenapa kita atau manusia secara umumnya khawatir? Khawatir begini, khawatir begitu, gitu kan. Tapi contoh-contohnya ada. Nggak yakin, Ustadz. Nggak yakin. Keinginan belum tercapai. Kurang tepat. Ayo, ada lagi? Ya? Nggak ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah, kenapa kita khawatir? Ya. Kenapa Ibu Dokter Endah khawatir? Kenapa Ibu Bapak khawatir pada saat anaknya ujian? Pada saat sudah dewasa? Karena memikirkan hasil. Betul nggak, Bu? Ya, ini tidak berharap pada Allah. Nah, jawabannya adalah karena kita memikirkan hasil. Betul nggak? Memikirkan hasil. Contoh, itu tadi. Kalau pas anak kita ujian, nilainya bagus nggak ya? Kalau saya berdagang hari ini, kira-kira untung nggak ya? Nanti anak saya pulang malam, aduh, ada gangguan nggak ya? Itu kan hasil. Betul nggak? Ya. Manusia khawatir karena memikirkan hasil. Betul? Karena pikiran coba. Oke, sekarang bagaimana supaya nggak khawatir? Ya hilangkan. Jangan mikirkan hasil. Ustadz ngomong aja gampang gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Di sini Bu, kita ajarkan. Sama seperti kemarin kan, sabar katanya sulit. Kalau kita ajarkan metodenya, gampang kan? Bisa kita praktekkan. Nah, demikian juga mengenai khawatir. Oke. Manusia khawatir karena memikirkan hasil. Pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa menentukan hasil? Tidak. Betul. Manusia tidak bisa menentukan hasil. Kalau bisa menentukan hasil, semua nggak ada yang pengen sakit, semua ingin sehat. Semua nggak ada yang miskin, semua pengen kaya. Kan gitu Bu ya? Ya. Betul? Nah sekarang, karena manusia tidak bisa menentukan hasil, berarti siapa yang bisa menentukan hasil?
Allah. Allah. Hanya Allah yang bisa menentukan hasilnya. Oke, apa dasarnya? Ayat Al-Qur'annya ada. Kita buka ya, ayat Al-Qur'annya. Oke, silakan Bu Dokter mungkin mau baca. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Jadi di sini ya Ustadz ya. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Oke. Maha benar Allah dengan segala firman. Segala firman-Nya. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 88. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Nyanyi kan huruf besarnya ini siapa? Allah. Allah. Berarti keputusan di sini apa? Maksud keputusan di sini apa? Hasil kan? Apakah nanti si fulan berdagang untung atau rugi? Apakah kemudian, mohon maaf, putra atau putri ibu bapak pulangnya selamat atau tidak? Ini ekstrimnya ya. Atau yang sakit kapan sih sembuhnya? Itu wewenang siapa jadi? Wewenang Allah kan. Oke, jadi jelas. Apapun keputusan menjadi wewenangnya. Artinya apa? Apapun kejadian yang terjadi, apapun permasalahan ibu, apapun kejadian terjadi, situ sudah pasti atas wewenang Allah. Artinya apa? Sepenuhnya kekuasaan Allah untuk memutuskan apakah untung atau rugi untuk yang berdagang, sembuh atau tidak, selesai atau belum selesainya suatu permasalahan, itu sepenuhnya menjadi wewenang Allah. Lulus atau tidaknya putri kita, itu wewenang Allah. Nah, sekarang jelas sekali bahwa yang namanya hasil itu sepenuhnya adalah wewenangnya Allah. Sekarang, karena kita tidak bisa menentukan hasil, udah jelas-jelas tidak bisa menentukan hasil, lantas kita khawatir. Wajar nggak, Bu? Walaupun Ibu bilang tadi buat sensor loh, Bu. Ya kan? Wajar nggak? Percuma kita memikirkan sesuatu yang memang bukan kita punya otoritas di sana, kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Kita khawatirkan, kan buang-buang energi di situ kan. Bahkan di sini pun Allah melarangnya. Kenapa? Yang namanya hasil itu adalah kewenangan Allah, kata firman seperti itu. Coba kita lihat sekarang. Sering nggak kita sangat mengambil alih wewenang atau urusan Allah itu? Sering nggak kita ingin menentukan hasil? Sering sekali. Itu dia problemnya. Pada saat kita sudah menentukan hasil dan itu tidak sesana, jadinya khawatir. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Wah, itu lebih bahaya lagi kalau kecewa dengan Allah. Runutannya kemana-mana. Nah, sekarang bagaimana caranya, ya kan, supaya kita tidak khawatir? Ya sudah, poinnya tadi yang saya sampaikan. Tidak usah menentukan hasil, terserah Allah. Lantas, tugas kita apa? Kan gitu kan? Berarti kita fokus menjalaninya saja kan, ikhtiarnya saja. Bagi yang berdagang, ya udah berangkat, niat berdagang karena Allah, mau untung mau tidak, itu urusannya Allah. Kenapa dia khawatirkan dia masuk ke urusan Allah kan? Urusan Allah dicampuri, urusan kita. Ya, makanya kita seringkali salah memposisikan diri kita. Kita suka, mungkin belum sadar, ataupun sadar suka lupa, ataupun mungkin sudah tahu suka memaksakan, sudah jelas-jelas posisi kita bukan yang bisa menentukan hasil. Kita nggak bisa, saya hari ini harus dagang, saya untung.
saya ikut proyek segala macam, saya udah bikin ini, saya harus menang, ternyata kalah. Kita udah hitung sedemikian, bikin rinciannya, masih rugi juga. Sudah demikian banyak minum, mohon maaf bagi yang sakit gitu kan, belum sembuh juga. Itu semua kan hasil. Nah, alangkah naifnya kita, maka Allah pun melarang di sini. Melarang manusia itu menentukan hasil. Ini yang pola pikir seperti ini. Ini bukan manusiawi, mohon maaf, bukan juga sebagai kontrol. Justru rasa khawatir inilah yang menyebabkan Bapak Ibu nanti ujung-ujungnya menjadi kecewa, menjadi marah, dan banyak hal lain yang tentu bertentangan dengan ajaran-ajaran dari Islam atau keinginan dari Allah sendiri. Jadi, manusia tidak bisa menentukan hasil. Hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Jadi, wajar atau tidak, kalau apapun keputusannya ada, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Setuju nggak, Bu? Ya. Wajar atau tidak? Wajar. Karena kenapa? Manusia tidak bisa menentukan hasil, hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Dan wajar bahwa hasil itu kita serahkan kepada Allah. Kurang ajar kalau kita yang manusia yang menentukan hasil. Saya pengen begini, saya pengen begitu. Pingin itu menentukan hasil nggak? Nah, nanti ada kelanjutannya. Apakah kita nggak berkeinginan? Nanti pertanyaan nanti pasti ada gitu kan. Berarti kita nggak pasti kan manusia pasti punya keinginan. Betul. Itu sifat manusia memiliki keinginan. Tapi sekarang kondisinya kita lihat dulu ya secara umum ya. Berarti sekarang apa tugas manusia? Apa tugas kita? Yuk posisikan kita. Kita ini kan sebagai hamba ya. Kemudian Allah sebagai Tuhan kita. Yang kita sembah, yang maha berkuasa. Karena kita tidak bisa apa-apa menentukan hasil. Berarti tugas kita posisikan, kita hanya sebagai pelaksanaan, menjalankan saja. Fokus dalam menjalankan, fokus dalam ikhtiar. Ikhtiar apapun yang bersangkutan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kalau sudah kita fokus ke ikhtiarnya, dan kita tahu bahwa, oh, mau saya khawatir, mau tidak juga, toh Allah yang bisa menentukan, milih mana, Bu? Ayo, milih mana? Pasti kita ngapain khawatir kan, Bu, gitu kan, rugi gitu loh. Ini permasalahannya. Jadi, contoh lagi, sekali lagi. Contoh. Kalau secara logika, oke ya, nih saya kasih contoh yang gampang-gampang aja. Apa ya? Oh, cicak. Cicak makannya apa, Ibu? Nyamuk. Nyamuk. Cicak nggak bisa terbang. Sementara yang mau dia makan ini makhluknya terbang. Kalau cicak itu seperti kita yang khawatir pada stres itu, Bu. Aduh, gimana mau makan nih? Pasti pada jatuh satu-satu, bunuh diri, mati karena mikirin, aduh, ya kan, makanan saya terbang, sementara saya nggak bisa terbang kan gitu. Tapi demikian tawakalnya cicak, cukup dia keluar, bergerak, kemudian apa? Allah mendatangkan nyamuk kan? Ini dia. Tas, kalau udah seperti kondisi tadi, ada contoh cicak dengan makanan nyamuk, lantas lebih tawakal mana ya? Cicak dengan kita kondisi kayak gini. Cicak saja, ya kan? Masa kita kalah tawakal sama cicak? Cicak aja ya udahlah. Pokoknya saya keluar saja. Nanti kalau memang udah saatnya saya makan, Allah pasti menghadirkan nyamuk. Nyamuk datang kan? Dia datangin itu cicak, dimakan setelah itu. Oke. Masalah rezeki. Boleh kita khawatir? Ini yang paling penting. Bu, dokter, boleh kita khawatir masalah rezeki? Iyalah khawatir. Ya. Khawatir dong kan gitu. Oke. Coba kita buka ayatnya ya.
kita share ayatnya. Ibu juga boleh surat 11 ayat 6 Bu, dibuka Bu. Ibu bisa baca dulu mungkin 11 surat 11 surat Hud ya ayat 6 Bu. Surat Hud ayat 6. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayo. Coba saya share ya. Kalau dengan ayat seperti ini, ada jaminan dari Allah. Masih boleh khawatir nggak? Coba diulang lagi Bu, bacanya pelan-pelan Bu. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Stop. Semua di apa Bu? Dijamin. Aduh, alangkah kurang ajarnya kita masih khawatir ya. Yang jamin ini bukan manusia loh Bu. Jadi tidak satu pun. Nah, tidak satu pun tuh ada nggak? Tidak satu pun makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa itu bukan hanya manusia loh. Bahkan tumbuhan pun bernyawa kan, hidup dia. Dijamin, apalagi manusia. Waktu kita kecil aja, masih bayi, balita deh, khawatir nggak kita? Enggak kan? Kenapa? Dijamin orang tua kita pada saat kita masih bayi dikasih susu. Balita disuapin, dikasih makan. Manusia saja ke putra-putrinya demikian bertanggung jawabnya dan tidak ada rasa khawatir dia Pak. Karena ada dijamin saya. Waktu kita sekolah SD dulu SMP ada pernah mikirin masalah biaya. Mohon maaf mungkin secara umum ya. Ya ada kan? Kenapa? Karena ada yang menjamin. Nah tadi coba kita cek lagi. Khawatir nggak masa rezeki? Masih Pak Ustadz. Kita cek di sini. Tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Dan semua sudah tertulis di kitab yang Lauh Mahfuz. Saya ulang pertanyaannya. Masih boleh khawatir masalah rezeki? Yang kita khawatirkan satu. Bisa masuk surga nggak ntar ya? Itu nggak dijamin ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti pada saat dihisap nanti, di yaumil akhir, kan pertama sholat ya, sholat saya ada benar belum nggak? Harusnya khawatir itu yang dikhawatirkan. Bukan masalah rezeki. Allah jelas menjamin di situ. Nah, balik ke tadi. Berarti karena sudah dijamin oleh Allah masalah rezeki, tugas kita apa? Ya. Berikhtiar. Boleh kita mikirin hasilnya ikhtiar tadi? Pertama sudah dijamin, ya kan? Yang kedua, yang namanya hasil itu adalah usaha Allah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Nah, lantas orang kan suka bilang di sini, kok yang saya dapat nggak sesuai ya sama yang saya inginkan, kebutuhan saya. Ini satu lagi poinnya. Coba dibuka surat 42 ayat 27, Bu. Kita bicara masalah rezeki ya. 42 ayat 27. Kadangkala kita mengukur yang namanya kebiasaan, kebutuhan, dan kemudian pemberian dari Allah yang namanya rezeki. Mungkin berupa gaji atau keuntungan. Itu berdasarkan ukuran kita, takaran kita. Coba Bu dibaca ayatnya.
4227 ya, Ustaz. Ya, 4227. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Tuh kan, kalau Allah mau luruskan semua permintaan perihal rezeki ya, jadi apa kita akibatnya, Bu? Melampaui batas. Dampaknya melampaui batas. Udah masuk neraka semua jadinya kan, Bu. Kita minta ini, Allah kabulkan. Ya Allah, saya ingin punya mobil Alphard sekarang, Allah langsung dikabulkan. Saya minta ini, langsung dikabulkan. Akan melampaui batas. Oke, sekarang kita perdalam lagi. Kenapa tidak semua keinginan manusia itu dipenuhi oleh Allah? Selain tidak melampaui batas, contoh, kalau ibu bapak punya putra putri, dari kecil diturutin semua kemauan. Begitu dewasa nanti nyusahin nggak, Bu? Semua terpenuhi. Minta ini kasih, minta ini kasih. Ujung-ujung nanti pada saat dia tidak dipenuhi yang dia inginkan, ngelawan nggak sama orang tuanya? Marah, melawan kan? Untuk itu juga, kenapa Allah tidak memenuhi seluruh keinginan manusia? Supaya untuk melatih manusia untuk bisa menahan dirinya. Supaya terlatih mengontrol bahwa tidak seluruh keinginannya bisa terpenuhi. Itu dia. Oke, saya di situ dulu. Sebelum saya lanjut dengan lebih pendalamannya lagi. Ada yang ingin diskusi, ingin bertanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak, saya lanjut. Lanjut, Ustaz. Lanjut ya. Oke. Sekarang saya tanya ke Bu Enda. Kenapa sih manusia tidak diberikan kuasa untuk menentukan hasil? Ayo. Ya, gitu. Ayo Bu, kenapa manusia nggak dikuasa untuk menentukan hasil? Manusia itu pada dasarnya lemah, Ustadz. Lemah, kemudian? Maunya banyak. Maunya banyak, wah betul. Ya, maunya banyak, lemah. Itu sifat manusia. Ada lagi? Bukan itu jawabannya. Kenapa manusia? Serakah. Serakah, ya. Ada lagi. Ayo Bapak Ibu, kenapa sih manusia nggak dikasih kewenangan untuk menentukan hasil oleh Allah? Suka itu kan. Pengen ini langsung, ya udah nggak apa-apa, asing jadi, ya kan? Lupa. Supaya tetap berikhtiar, tetap berikhtiar ya. Benar tapi nggak tepat. Benar, semua manusia berikhtiar. Jadi biar ada ikhtiarnya kan? Ya, ada yang lebih tepat lagi. Kalau semua manusia maka pertumpahan darah, waduh, ya, melampaui batas lagi kan? Ya, oke. Ada jawaban yang lebih tepat. Tidak adil, ya. Ini yang jawab banyak, yang coba di-unmute deh, biar kita jawab ini ya. Yang mau unmute silakan, tapi mungkin masih pada kerja nggak apa-apa, di chatting. Supaya manusia tidak akan bertakwa. Nah, nyaris. Kalau Ibu Enda dikasih kuasa oleh Allah bisa menentukan hasil, pokoknya semua yang Ibu inginkan jadi, ujung-ujungnya manusia tadi atau kita lah dikasih kewenangan sekiranya punya kuasa untuk menentukan hasil, jadi bergantung kepada Allah atau malah tidak bergantung kepada Allah. Tidak bergantung. Itu dia. Nggak perlu Allah. Semua jadi kok, semua bisa. Ini kuncinya. Kenapa manusia tidak diberikan kuasa untuk menentukan hasil? Supaya dia itu bisa bergantung kepada Allah.
Kalau manusia bisa menentukan hasil, dia tidak akan bergantung kepada Allah. Contoh, saya mau utang, saya ada, saya langsung lunas. Oh, saya sakit mau langsung sembuh. Oh, anak saya nih tadinya sholatnya susah, saya mau cegah jadi tiba besok pagi langsung sholatnya tepat waktu, pagi sebelum subuh udah bangun. Kalau semua itu terpenuhi, lantas masih perlu nggak bergantung kepada Allah? Ini kan poinnya. Manusia tidak bisa menentukan hasil supaya manusia bergantung kepada Allah. Jelas ya? Setuju, Bu? Benar kan? Nah, jawaban yang tadi semua benar, tapi ini lebih tepat. Supaya manusia bergantung kepada Allah. Kalau semua keinginannya terpenuhi, dia bisa menentukan hasil, udah nggak perlu lagi sama. Berarti goalnya adalah manusia harus bergantung kepada Allah. Lanjut. Kenapa sih kita harus bergantung kepada Allah? Kupas lagi, Bu. Ini makin pendalaman kan? Oke, kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Karena Allah ini sebenarnya kan pertanyaan yang biasa-biasa aja, Bu ya. Orang semua tahu kok kita harus bergantung kepada Allah, tapi kenapa harus bergantung kepada Allah? Karena Allah yang ini kita kan lemah. Ya, maksudnya Allah yang maha menciptakan, yang maha mengetahui, maha kaya. Semua maha kan, maha kaya, maha mengetahui, maha perkasa. Oke. Maha memberi rezeki. Baik. Oke, sebelum kita bertanya kenapa harus bergantung, kita cek dulu definisi bergantung itu apa. Kita bergantung kepada Allah. Artinya kita bergantung kepada Allah. Dengan kalimat-kalimat yang biasa kita dengar ya, tapi begitu ngertiin kok kayaknya susah ya, Bu ya. Ya kan? Kita bergantung ya Allah, kepada Allah. Artinya karena kan lemah. Itu sebabnya lemah, maka bergantung. Oke. Maksud bergantung itu apa? Kita bergantung kepada Allah. Ayo. Bapak Ibu, ini kalau saya ada kuis, hadiahnya banyak nih, belum ada yang dapat satu pun nih. Ayo, kenapa harus bergantung? Bergantung sama dengan tidak bisa mandiri. Bergantung, ya memang itu definisi persamaannya. Lantas, definisi bergantung itu sama dengan itu tidak bisa bergantung. Apa maksud di sini? Kita bergantung kepada Allah. Karena Allah yang mengizinkan segala sesuatu untuk terjadi. Nah, itu benar. Memang apapun pasti kejadian selalu. Tapi bukan itu jawabannya. Ada hubungannya nggak, Bu? Ada kan? Kenapa masih bergantung? Kenapa bukan bergantung kepada misalkan, oh saya punya uang banyak, yaudah dengan uang aja. Oh saya punya kekuasaan, atau mungkin saya punya kepintaran. Oh saya punya mungkin relasi yang kuat, udah bergantung pasti urusan saya selesai. Kenapa harus bergantung? Jadi kita harus bergantung kepada Allah. Nah, apa arti bergantung di sini? Hakikatnya manusia adalah lemah, supaya tidak menyekutukan Allah. Kurang tepat. Oke, saya ulas ya. Definisi bergantung ini, bergantung kepada Allah berarti menyerahkan seluruh kita. Terserah engkau ya Allah. Kan gitu. Misalkan keinginan kita ingin cepat sembuh. Udah ke dokter sana, dokter sini, berbagai macam obat, nggak sembuh-sembuh juga. Keinginan kita supaya anak kita bisa, apa istilahnya ya, yang paling gampang aja deh jadi anak yang soleh. Ternyata disuruh sholat masih susah. Kita udah coba sana sini, nggak juga. Kita ingin suami kita berubah, ingin istri kita berubah, ingin segera cepat keluar dari permasalahan yang ada. Itu seluruh keinginan kita kan? Nah, karena kita bergantung kepada Allah, keinginan itu kita, ya Allah, saya serahkan seluruhnya keinginan. Terserah engkau ya Allah, mau sembuh, mau tidak, mau berubah, mau tidak, mau lunas atau tidak utang saya, itu terserah engkau ya Allah. Itu namanya bergantung.
Kalau sudah kita bergantung kepada Allah, kita serahkan seluruh permasalahan yang ada kepada Allah, seluruh keinginan kita kepada Allah. Lantas, masih ada rasa kecewa nggak makin? Kenapa ya nggak sembuh-sembuh? Kenapa ya nggak lunas-lunas? Kalau kita sudah serahkan kepada Allah, ada rasa kecewa nggak? Enggak. Tidak ada rasa kecewa. Kenapa? Kita sudah serahkan kepada Allah. Contoh, saya punya barbel 10 kilo. Pada saat masih ditaruh di saya, kan rasa berat ya. Saya serahkan ke Bu Endah, Bu dokter, ini barbelnya masih berat nggak di saya? Enggak kan? Karena udah saya serahkan ke Bu dokter Endah. Ini yang namanya bergantung. Berarti berserah diri, menyerahkan seluruh keinginannya kita kepada Allah. Nah, targetnya jadi, kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Supaya tidak ada rasa kecewa. Dan tentunya kita akan lolos dari godaan setan. Itu yang terpenting. Kalau tidak bergantung kepada Allah, berarti kebalikannya. Akan timbul rasa kecewa. Ih, kenapa nggak selesai-selesai? Ih, kenapa nggak berubah-berubah? Kenapa nggak lunas-lunas? Kan gitu kan? Nah, pada saat sudah begitu, nah iblis masuk. Nah, setan masuk. Ini problem lanjutannya. Udah makin rumit. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya supaya kita mudah dalam bergantung pada Allah? Atau saya balik deh. Berserah diri atau bergantung pada Allah itu mudah atau sulit? Bergantung pada Allah itu mudah apa sulit? Ayo. Mudah Sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah, betul. Lantas kenapa orang bilang ada yang harusnya mudah? Benar, harusnya, berarti selama ini nggak harusnya kan? Harusnya mudah. Ya. Berarti pelaksanaannya sulit kan? Benar nggak? Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang. Ada nafsu yang menggelayuti diri kita. Nafsu. Itu dia godaan iblis. Oke, sekarang bagaimana tekniknya? Bagaimana caranya supaya kita mudah bergantung kepada Allah? Banyak istighfar dulu. Ucapkan syukur. Berbanyak syukur. Berbanyak syukur. Lantas begitu berhenti istighfarnya, kumat lagi. Syukur. Oh jangan minta begitu. Nah itu dia. Begini, betul. Ada yang istighfar, berzikir, betul seperti itu lakukan. Nah, poin intinya adalah ikhlas pasrah. Nyaris. Bukan pasrah. Ya. Pasrah itu kan diem kan? Ya udah terserah engkau lah ya Allah, mau ngapain tuh tanpa ikhtiar itu salah. Itu enggak pas buat ikhtiar, pasrah. Satu, digabung tadi itu. Kita merasa tidak memiliki kemampuan. Benar enggak? Kenapa orang sulit bergantung kepada Allah? Karena masih merasa mampu untuk menyelesaikannya, masih bisa merasa mampu untuk merubah anak tadi, masih merasa mampu untuk menyelesaikan problem keuangannya, hutangnya, masih merasa mampu. Nah, ini rasa mampu inilah yang kemudian mempersulit manusia, mempersulit kita untuk bergantung kepada Allah. Setuju nggak? Setuju. Nah, berarti bagaimana supaya permudahnya? Satu, kita merasa tidak memiliki kemampuan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, selama kita masih merasa bisa, sedikit aja merasa bisa, sulit bergantung kepada Allah. Takabur. Ya. Nah, enggak. Yang kedua, sejak awal kita fokus hanya ke prosesnya saja dalam melakukan ikhtiar. Tidak kita pikirkan hasilnya. Jadi pada saat kita merasa, ya Allah, hamba tidak punya kemampuan, kemudian apa yang kita lakukan? Kita fokus dalam proses menjalani apapun permasalahan ibu bapak. Seperti yang saya sering sampaikan, permasalahan manusia itu kalau nggak keuangan, kesehatan, keluarga, atau habuminas ya, hubungan dengan orang tua, dengan mertua, atau dengan kerabat. Kan itu problem-problem kita secara umum, kan 3 kelompok besar. Jadi fokus saja sudah, jalani saja prosesnya, lakukan ikhtiar, tadi,
Dan kemudian jangan pikirkan hasilnya. Yang punya utang, udah kerja aja cari. Teman tatub, saya ingatkan. Ikhtiar kita, apapun usaha yang kita lakukan, bukan niatnya untuk menyelesaikan masalah, tapi semata-mata hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Luruskan niatnya. Kenapa? Kalau kita berikhtiar, taruhlah, oh saya harus berangkat dari pagi nih, kok perlu sebelum subuh. Sebelum subuh saya udah keluar, kenapa? Supaya pagi yang harus kita pagi dapat pekerjaan, dapat proyek lebih banyak lagi, dapat hasil lebih banyak lagi. Itu menentukan hasil nggak begitu? Ya, hati-hati di sini. Pada saat kita sudah mulai menentukan hasil, nah siap-siap di situ akan rasa kecewa, siap-siap di situ akan ada rasa khawatir, dan hal-hal lain yang sebenarnya itu nggak perlu. Oke, contoh paling sederhana. Kita bilang ke anak kita, Dek, kalau adik nanti naik kelas, naik kelas, nanti pada saat adik naik kelas dan ujiannya nilainya bagus, ranking 1, Papa akan belikan adik sepeda. Anak kita fokusnya apa? Apakah dia memikirkan hadiahnya, apa dia fokus belajar supaya dapat ranking 1? Mana yang benar? Baiknya fokus belajar dulu ya, Pak. Itu dia, bukan hadiahnya, bukan hasilnya dipikirkan, tapi prosesnya yang kita fokus. Setuju? Selama ini apa yang kita lakukan? Hasilnya kan, kita fokus ke hasilnya kan? Kenapa ya? Kenapa ya? Itu udah hasilnya itu kok. Kenapa kok tidak? Nah itu tuh jawab. Kenapa kok tidak? Misalkan, oh nggak timbul sembuh, oh nggak lunas-lunas, oh kok tidak berubah-berubah juga dia. Kan itu kan hasil. Padahal jelas di awal tadi kajian di awal, hasil itu adalah kewenangannya Allah. Bayangkan, urusan Allah kita campuri. Selesai enggak, makin pusing, iya dan makin sulit. Kenapa? Ya bukan urusan kita, bukan kewenangan kita, kita masukin ke ranah. Kita masuk ke urusan yang bukan kita punya kewenangan di sana. Itu yang bikin manusia itu jadi stres, pusing, khawatir. Gitu, Ibu. Oke. Ada yang bertanya? Atau keberatan dengan yang saya sampaikan tadi? Silakan, Sangga. Saya coba ya, Tat ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Tat. Bagus sekali pencerahannya. Memang hidup itu step by step ya. Artinya sedikit demi sedikit, tapi kita istiqomah. Ya. Yang ingin saya tanyakan, hal istiqomah ini yang mudah diucapkan, tapi pelaksananya sulit itu letak. Seperti tadi, kalau kita ingin sesuatu harus berproses, bukan pada hasil. Hasil itu biarlah Allah yang akan memberikan. Nah, untuk menjalankan proses step by step ini, yang terkadang kita banyak godaannya, banyak nafsunya, yang menggelantun di depan mata kita, di hati kita, di pikiran kita. Sekalipun mulut ini selalu istighfar, hati ini selalu fokus, tetapi tetap aja yang namanya manusia itu hubun dunia yang kadang-kadang mendominasi dalam kehidupan kita. Sepertinya kita ingin merubah segalanya, tetapi kemampuan kita tidak ada apa-apanya. Mungkin itu kan bagaimana proses supaya kita menjadi orang yang senantiasa hanya mengharapkan hasil dari Allah semata saja. Kendati itu mungkin pahit kita rasakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sederhana, Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebanyakan mikir. Betul nggak, Bu? Kebanyakan mikir. Ini poin. Kita pikirkan sesuatu yang memang bukan kewenangan kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Kita pikirin.
begitu berpikir, pakai logika, pakai akal, di situ iblis bermain, masuk kan? Situ nafsu bermain. Udah jelas-jelas, kayak sekarang saya sampaikan, hasil itu udah haknya Allah, urusannya Allah. Masih kita pikirin, masih bisa kita khawatir. Ujung-ujungnya apa? Jadi nggak istiqomah, tadinya mungkin dia sabar jadi nggak sabar, yang tadinya masih ikhlas jadi nggak ikhlas, kan gitu. Kenapa? Karena mikir. Nah, kalau ayat Al-Quran ini buat orang yang berpikir atau yang beriman, ini kan ayat Al-Quran semua ya. Apa kan tadi? Untuk orang-orang yang beriman. Yang beriman. Berarti memakainya pakai iman atau pakai ikir, pakai logika? Pakai iman. Iman. Kalau yang pakai iman masih perlu dipikirin nggak? Ya. Enggak. Ini dia, Bu. Mulailah sadar bahwa rezeki dijamin oleh Allah. Walaupun secara logika saya juga sulit melunasi utang yang ada, utang ratusan juta, ternyata saya hanya jualan kredok, bagaimana bisa lunas? Ini kejadian itu. Tahu kan kredok, gado-gado ya? Ada jamaah kami di Bandung, dia praktek. Di Bandung mah karedok. Nah, karedok namanya kan. Dia praktekkan ilmu yang kami sampaikan tadi. Dalam waktu 2 bulan lunas utangnya 900 juta. Secara logika mungkin nggak hanya jualan karedok aja bisa lunas utang. Nggak Tidak. mungkin. Tapi kalau dia pakai imannya, saya yakin kalau Allah yang membantu dan rezeki dijamin oleh Allah, saya nggak mungkin mau hasilnya berapa, yang penting saya ikhtiar. Saya hanya bisa jual kredok, ya udah saya ulek kredoknya. Itu yang dilakukan. Jadi istiqomahlah pada saat berikhtiar. Ikhtiar menjadi tidak istiqomah karena memikirkan hasil. Satu lagi, ujung-ujungnya kebanyakan mikir. Pakai iman, percaya sudah. Kok namanya iman perlu dipikirin nggak? Apa iya ya? Masa sih? Itu yang menghambat. Benar nggak, Bu? Banyakan mikir kan? Sekarang digeser. Yaudah. Pada saat mikir, logika bermain, nafsu kemudian dompleng, udah. Iblis setan masuk, buyar semuanya sudah. Segala macam kebaikan-kebaikan yang tadinya Bu lakukan, mulai berkurang, akhirnya nggak ada. Yang tadi sholatnya khusyuk, lama-lama biar. Yang tadi penyabar jadi sensitif. Kan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Balik lagi ke tadi. Karena kita memikirkan hasil, ya udah ikhtiarnya saja, prosesnya saja yang diperbaiki. Nah, proses tadi tentunya harus menuju ke meningkatnya ketaatan kita kan? Selama ini pada saat ada masalah sholat kita makin khusyuk atau malah jadi pikirannya makin gak karuan jalan-jalan. Ya, udah jawab tuh, ya kan? Jadi Mawas. Masak. Oke. Pada saat kita ada masalah menjadi makin sabar atau makin baper kata anak sekarang, sensitif. Kucing gak salah pun ditendang. Ding, ayo. Ya, mawas. Ya. Kemudian makin imannya makin meningkat atau makin nggak percaya, makin goyah, makin labil, makin gelisah. Itu dia. Padahal jelas ayatnya. Al-Baqarah 153. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kita tahu bahwa yang bisa menolong itu hanya Allah. Tahu kan semua? Tahu. Tapi begitu ada masalah, kita tingkatkan iman, sabar, sholat, atau malah kebalikan, iman, sabar, sholat makin gak karuan. Kan gitu permasalahannya. Ya, Bapak Ibu? Nah, kembalilah lagi. Jadi bagaimana caranya? Itu tadi poinnya. Jadi yang sekarang ini kami sampaikan itu namanya adalah metode tawakal. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Berarti kita harus tawakal. Apa itu tawakal? Berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil adalah urusan Allah. Nah, sekarang kita lihat. Ada yang mau tanya nggak sebelum saya tambah lagi materinya? 2:30. Oke, masih banyak waktunya ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Jika ingin bertanya. Kalau tiap hilap gitu melakukan itu.
Gimana caranya? Oke. Hilaf. Hilaf, oke. Iya. Sekarang yang hadir sini pernah hilaf nggak? Sering lah. Ya kan? Gimana Iya. caranya hilaf? Tentu Iya. mohon ampun kepada Allah. Hilaf itu kan kita nggak tahu disengaja atau tidak, besar atau kecil. Kita kan nggak tahu ukuran hilafnya kan? Berarti Iya. apa yang lakukan? Tobat. Bertobat. Salah satunya lakukan adalah dengan sholat tobat. Saya tanya, Ibu hari ini udah sholat tobat belum? Tadi malam mau Isya. Udah, Antara alhamdulillah. maghrib dan Isya. Tiap maghrib dan Isya. Sudah lakukan. Ya. Bapak Ibu yang lain? Belum. Oke, nyanyi. Sudah, Satu Tat, minggu ini. sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Tiap malam, Oke. Tat. Banyak dosa. Langsung Betul. tahu Antara maghrib sholat. dan Isya. Benar. Lakukanlah minimal 1 kali dalam 1 hari sholat Ya. tobat itu. Selama ini saya sempat salah. Oh, sholat tobat ini pada saat saya dosa besar. Kita kan nggak tahu kapan dosa besar, Nggak kan? tahu. Nah, Ya. kemudian iya kalau langsung sholat kita khusyuk langsung terima Allah. Kalau enggak diampuni juga kan? Nah, berarti sholat tobatlah minimal 1 kali sehari. Tat, Mohon ampun kepada Allah. Itu caranya, Bu. Ya. Mohon ampun kepada Maaf, Allah. Pak. Mau tanya Ya. lagi. Kalau tiba-tiba gitu, Mm-mm. kita tidak dirasa langsung ada yang marah gitu. Tiba-tiba aja, kenapa? Dia biasanya juga nggak gini gitu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Gimana caranya gitu kan? Ya. Nah, ini yang harus dilatih. Jadi, kita balik nih ke pelajaran yang sebelumnya. Ya. Kalau tiba-tiba, taruhlah, tiba-tiba ada yang maki-maki ibu gitu ya, nggak ada Iya. angin, nggak ada hujan. Nah, selama ini, kenapa kemudian respon kita kalau nggak marah, nangis, kesel gitu kan? Nah, itu kesal. Kesel. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang kita lihat orangnya yang maki-maki kita. Yang kita lihat orangnya yang menfitnah kita. Yang kita lihat kejadiannya. Sekarang kita geser. Saya tanya, apapun kejadian yang terjadi, termasuk difitnahkah, atau kita dimaki-maki itu sudah atas izin Allah atau tidak atas izin Allah? Atas izin Allah. Oke. Tahu atas izin Allah, tapi Nah, tahu atas izin Allah, tapi gitu kan. Nah, ini dia. Bro ingat, begitu mau marah, oh ini atas izin Allah. Izin Ya. Allah itu sempurna atau ngawur? sempurna, Baik atau sangat baik? baik, terbaik. Terbaik. Sudah sempurna dan terbaik. Walaupun saya dimaki-maki, walaupun saya difitnah, dan itu sudah izin Allah, yang wajar saya terima atau saya malah marah-marah Terima. lagi. Nah, itu Terima. Bu. Gila. Ya, tapi sebagai manusia itulah. Jadi langsung. Jangan bilang manusiawi loh. Iya. Itu pilihan, Bu. Nah, di sini bahasa-bahasa manusiawi wajar itu adalah bisikan-bisikan iblis, setan supaya Oh, kenapa? Ibu, wajar kok yang namanya dimaki-maki tiba-tiba langsung marah lagi. Ya, itu nggak wajar. Itu adalah bisikan iblis supaya ibu tidak bisa bersabar. Iya, iya. Nah, supaya bagaimana supaya bisa refleks lah gitu cepat. Berarti kan harus sering-sering dilatih ya. Iya. Nah, tapi untuk yang rutin gini Bu caranya. Misalkan untuk kejadian yang rutin, taruhlah apa yang paling ibu sulit sama ini? Misalkan kesel, membangunkan anak atau cucu, misalkan mau sholat subuh susah banget, misalkan ya. Satu, tulis. Saya harus sabar kalau membangunkan cucu. Yang kedua, misalkan ibu bapak yang dinas di Jakarta, pasti kan sering kena macet kan ya, begitu ke rumah. Saya harus sabar pada saat macet. Nah, gitu kan. Tulis, nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja lah. Nah, ini yang untuk dilatih. Kejadian yang rutin, yang itu juga, dan itu juga bikin kita kesel kan aneh, Bu. Udah itu juga, tiap hari orangnya itu juga, anaknya itu juga, keluarnya juga tetap macet. Nah, ini yang dilatih. Gimana caranya itu tadi tulis. Jadi pada saat ini, ini dah. Ini saat saya untuk berlatih sabar. Saya ingat bahwa ini jangan lihat macetnya. Jangan lihat kejadiannya. Jangan lihat orang yang maki-maki, jangan lihat orang yang memfitnah saya, tapi lihatlah bahwa ini sudah atas izin Allah. Jadi yang dilihat izin Allahnya. Izin Allahnya. Nah, gimana coba ahli dilatih? Gitu, jelas ya? Insya Allah ya. Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya.
kan biasanya kalau ada teman atau siapapun yang bercerita gitu atau curhat gitu ya Ustadz ya. Terus saya marah soalnya gini. Nah, ya itu manusiawi. Biasanya mengatakan manusiawi atau wajar itu hanya sekedar sebagai rasa empati. Itu salah juga ya Ustadz ya. Itu sama juga ngejermusin kan. Ya enggak, Bu. Oh, wajar kok, nggak apa-apa. Empatinya Ibu itu membenarkan dia kan berarti kan. Oh, makin iya, berarti saya benar. Kan gitu kan. Jangan. Nah, mulailah dilatih kayak tadi Bu sampaikan. Nah, gini bahasa sederhananya gini. Iya. Bagaimana supaya menyampaikan ke teman-teman? Nah, pada saat mengalami kejadian yang tidak enak, kita sebut masalah, apapun permasalahannya, bilang, ini sarana untuk bersabar loh. Kan gitu bilang, inilah saatnya untuk bersabar, kapan lagi? Tahu kan manfaatnya sabar? Pahala tanpa batas. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, masuk surga tanpa hisab, untuk golongan orang yang bersabar kan? Ini jadikan itu dulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, baru Ibu ajarkan tadi yang kemarin saya sudah sampaikan mengenai metode sabar. Oke? Ya, terima kasih. Ya, insya Allah. Nah, jelas ya? Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada yang chatting kayaknya, Bu Dokter? Oke, tadi ada yang chat, Ibu. Bu Dokter Endah, unmute, Bu. Mic-nya dibuka dulu. Ya, dari Pak Donjip. Ustadz mau tanya, kalau menghadapi manusia yang tidak komit bagaimana? Sedangkan kita sudah ikhtiar dan berusaha komitmen terhadap pekerjaan. Oke. Ustadz mau tanya, kalau menghadapi manusia yang tidak komit bagaimana? Sedangkan kita sudah ikhtiar dan berusaha untuk komit. Oke. Komit itu hasil atau proses? Pak Don, silakan. Kemudian dibuka boleh diwakili oleh Dr. Indah. Komit itu hasil atau proses, Bu? Proses. Guys, komit. Hasil kan? Hasil. Nah, bisa nggak kita menentukan si A jadi komit, si B jadi enggak itu? Bisa nggak? Tidak. Allah yang menentukan. Pakai metode tadi yang di awal. Oh, berarti yang saya lakukan saya hanya prosesnya saja. Mau dia mau komit atau tidak, itu saya nggak punya kekuasaan loh. Memang kita bisa merubah orang jadi komit, yang tidak komit jadi komit. Ya kan? Harus orang komit semua, nggak bisa, itu hasil, itu deh poinnya. Berarti kita memikirkan sesuatu yang bukan kita punya kuasa. Kewenangan kita apa, kekuasaan kita? Ya kita ikhtiar saja. Ikhtiar sebaik mungkin, sementara untuk hasil Allah yang akan menentukan. Oh, si B ternyata nggak komit. Ya udah, ujung-ujungnya berarti harusnya proyeknya untung 100 juta, hanya untung 10 juta. Ada mungkin rugi, misalkan. Mau untung, mau rugi, itu haknya siapa? Urusannya siapa? Allah kan? Saya ingatkan sekali lagi, jangan masuk ke urusan Allah. Seperti kajian Pak Oke tempo hari ya. Jangan kita masuk ke ranah yang bukan kewenangan kita. Wewenang kita saja sebagai manusia dicampuri orang lain aja marah. Ini Allah apa nggak marah kalau wewenangnya kita campuri? Itu loh, sadar nggak sadar kita lakukan bahwa kita masuk ke wewenangnya Allah. Sedangkan kita sudah ikhtiar berusaha, betul. Kita sudah ikhtiar saja, ikhtiarlah secara maksimal. Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Oke. Buka Ibu Endah surat Yasin, Bu, surat 36 ayat 17, Bu. Bacakan saja ya biar nih saya agak lama buat bukanya. Surat Yasin, apa yang kita lakukan? Yasin itu 36. 36 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Nah, berarti tugas kita Bapak Ibu hanya menyampaikan. Mau komit mau tidak gitu kan. Itu adalah
Udah bukan itu tuh hak sepenuhnya Allah itu untuk membolak-balikan hati manusia kan gitu ya Bu Dokter ya. Merubah seseorang menjadi baik enggak, sadar atau tidak, dia tobat atau enggak, komit atau tidak, itu hasil itu haknya Allah. Ini yang selama ini saya udah ikhtiar Pak Ustadz, saya sudah ingatkan dia. Nah ini kan Yasin 17, tugas kita hanya menyampaikan aja kok. Oke, jelas? Ya. Pak Donjep, kalau belum silakan bertanya, silakan di unmute sambil menunggu. Ya Pak Ustadz, sudah jelas. Nah, jelas ya? Okay. Karena itu adalah hasil dan kita nggak bisa masuk ke sana Pak. Tugas kita apa? Tugas kita adalah berusaha ikhtiar semaksimal mungkin, tapi satu, niatkan lagi, apapun ikhtiar Bapak Ibu, apapun pekerjaannya, ikhtiarnya niatkan hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah, hanya dalam rangka mengabdi atau beribadah kepada Allah. Luruskan lagi niatnya. Itu dilakukan di awal. Ya, kemudian fokuslah di prosesnya. Fokus di proses di sini dalam arti kita jangan mikirkan lagi masalah hasilnya. Nah, kemudian oke. Pertanyaan lain, masih ada pertanyaan lain. Oh ya, udah, silakan. Ada Ustadz. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, silakan. Ustadz, saya pelajari di Al-Quran tuh ada, tolong dikoreksi ya Ustadz. Ada yang mengatakan bahwasanya bukan dari mengatakan, saya membaca bahwasanya namanya takdir seseorang tuh jalan hidup orang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Jadi sesuai dengan yang tadi dikatakan rezeki itu dari A sampai Z, dari lihat lahir sampai mati, rezeki orang sudah tentu ya Ustadz ya. Tapi di sisi lain saya juga melihat ayat lain, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Nah, maksud saya tidak akan merubah nasib suatu seseorang jika orang itu belum merubahnya. Jadi penafsiran saya begini Ustadz. Jadi kita mau mendapat hasil yang baik apa enggak, itu sangat tergantung pada Allah melihat usaha kita. Padahal itu kan katanya kan sudah ditentukan dari awal ya. Orang itu sejak lahir dia mau jadi apa, kayak mau jadi ini itu, takdirnya mau jadi kaya apa enggak, kan Allah sudah tentukan. Jadi artinya kok takdir mengenai rezeki orang tuh kita nggak bisa bilang sebelum orang itu sampai meninggal ya Dok. Gimana Dok? Nah, sekarang saya tanya, Allah punya wewenang nggak merubah? Punya. Terjawab Pak? Ya artinya kan. Iya kan, benar. Memang tertulis si Fulan. Pernah dengar kisah Nabi Ibrahim waktu itu? Nabi Ibrahim kedatangan tamu kan? Kedatangan tamu, anak muda. Dia minta izin kepada Nabi Ibrahim, ya Rasul, saya akan menikah besok. Oh ya, saya doakan gitu kan, silakan. Malaikat bilang, kasihan ya, anak muda tadi umurnya pendek. Kalau nggak salah nggak nyampe seminggu katanya. Saya lupa jawabnya. Umurnya pendek. Wah kasihan. Apa saya kasih tahu sekarang? Jangan, nggak boleh. Katanya gitu. Malaikat kan, itu adalah haknya Allah. Apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun, nggak meninggal juga nih anak mudanya. Oh, ayo, kenapa bisa seperti itu? Nah, ketemu lagi kan? Nah, Nabi Ibrahim nanya, malaikat, katanya si Fulan umurnya pendek. Kenapa? Kok tiba-tiba bisa bertahan panjang sekarang, puluh bahkan sampai tua katanya gitu kan? Apa yang dilakukan si anak muda tadi? Begitu anak muda tadi pulang, dia sedekah ke anak yatim, ke orang nggak mampu. Buktinya panjang umurnya. Artinya apa? Di awal kok tertulis nih, si Fulan besok mati, misalkan gitu kan. Tapi dengan ikhtiarnya, kemudian Allah pun mempunyai keinginan yang sama, kan panjang jadinya. Kalau sulit ditetapkan, apa? Kenapa Allah menyuruh kita berdoa? Berdoalah maka aku kabulkan kan? Itu perintah Allah loh Pak. Mintalah maka aku akan kabulkan. Kalau semua udah tertulis ya udah, percuma kita minta gitu kan. Pernah dengar kan sedekah itu sedekah dan silaturahmi memperpanjang usia dan memudahkan rezeki kan? Itu Pak. Betul sudah tertulis, tapi Allah punya kewenangan untuk merubahnya. Itu poinnya. Tinggal kita sekarang bagaimana cara merubahnya? Itu tadi.
Itulah yang kajian-kajian selama ini kita sampaikan. Setuju, Pak? Iya, tapi gini Ustadz. Oke, kembali lagi. Kadang-kadang saya suka mendengar istilah idiom, ya bukan Al-Quran ya, yang namanya hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Itu kadang-kadang nggak betul juga Ustadz ya. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Hasil nggak pernah mengkhianati. Itu apa? Kayak gini. Idiom seperti itu di kalangan dia, istilah orang para pengusaha segala macam lah. Ya, betul nggak seperti itu? Gini, usaha itu ada dua, ya. Pertama, pada saat apa misalkan masalah keuangan lah ya, masalah utang aja. Si Fulan, orang pertama, si A, apa usaha yang lakukan? Dia pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi, pulang larut malam. Itu yang lakukan. Dia berusaha untuk melunasi hutangnya dengan kemampuan dia sendiri. Itu usaha yang pertama. Usaha dengan kemampuan. Orang yang kedua, si B, bilang, oh, karena saya tahu hutang ini hanya Allah yang bisa menolong, saya udah nggak punya kemampuan, dan saya yakin apapun permasalahannya kalau Allah menolong pasti selesai, dia akan lakukan apa? Dia akan penuhi syarat-syarat Allah menolong. Al-Baqarah 153. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dia perbaiki imannya, dia perbaiki sabarnya, dia perbaiki sholatnya. Itu Pak perbedaannya. Setelah dipenuhi syaratnya, Allah menolong nggak? Iya, menolong. Nah, itu betul, statement itu betul. Cuma hati-hati, itu slip-slip sedikit. Akan ada dua pilihan. Menyelesaikan dengan kemampuan sendiri atau menyelesaikan dengan pertolongan Allah. Masuk ke metode tawakal. Apakah kita masih memikirkan hasilnya atau kita hanya prosesnya saja? Apa prosesnya? Tetaplah di jalan yang lurus. Makanya minimal 5 kali dalam sholat 5 waktu kita pasti minta ihdinas siratal mustaqim. Supaya kenapa? Dalam proses kita tetap berada di jalan yang lurus, Pak. Kita kan pernah minta hasil kan? Sholat aja kita minta di jalan yang lurus kok. Bukan minta hasilnya baik atau buruk, untung atau rugi kan gitu. Atau mungkin bisa juga gini Ustaz ya, pertolongan Allah itu bisa katakan orang berutang gitu, seperti Pak Ustaz bilang itu lah. Pertolongan Allah bisa aja dalam rezeki lain, dia bisa berutang katakanlah 1 miliar apa yang Pak Ustaz bilang itu. Dia Ustaz Allah menolong, tapi bisa saja pertolongan dalam bentuk rezeki lain, anaknya lancar sekolah di juara kelas, masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes, kan bisa aja begitu Ustaz ya. Betul, tapi itu kan hal yang lain, artinya rezeki ya. Itu rezeki ya. Rezeki itu belum artinya dia hanya bertanya uang. Nah, tidak lunas. Benar. Masuk perguruan tinggi tanpa tes kan rezeki juga artinya kan sesuatu yang imbang dengan apa yang dia kesusahannya dia alamin. Betul. Hutangnya belum lunas juga, tapi keluarganya sehat walafiat. Anak istrinya soleh-solehah. Ya kan? Iya. Itu maha baiknya Allah gitu loh. Dicukupkan di satu, dikurangkan satu. Allah maha adil di situ. Allah nggak akan salah dalam memberikan suatu ujian. Allah nggak mungkin melebihi kemampuannya. Ingat, ada ayat kan Aisyah, bersama kesulitan ada kemudahan, Pak. Iya. Bukan setelah loh, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu selalu pegang Bapak Ibu. Jelas, Pak? Ya, jelas. Ya, jelas. Oke. Terima kasih Pak Arjuna. Ya, makasih. Ada pertanyaan lain Pak Ustadz dari Bu? Ya, silakan. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana apabila dalam kondisi terzolimi, apakah sebaiknya kita ikhtiar meminta keadilan melalui manusia atau berdoa saja menunggu Allah untuk menghakimi? Oke. Lakukanlah keduanya. Artinya apa? Kita pakai tadi metode tawakal ini. Bergantunglah kepada Allah. Lantas cukup bergantung saja tanpa ikhtiar? Tidak. Tetap harus berikhtiar. Nah, cuma itu tadi, ikhtiarnya tadi diawali dengan niat satu, hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Bukan karena saya ingin menyatakan saya benar, bukan saya ikhtiar saya menyatakan bahwa saya tidak bersalah, bukan. Saya ikhtiar hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Apa perintah Allah? Yang benar katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Itu. Jalankan itu. Murnikan dari awal niatnya. Kemudian apakah nanti di pengadilan menang atau kalah, apakah kemudian hakim menyatakan dia bersalah tidak, itu bukan kewenangan kita. Ini kan problemnya. Pada saat kita berikhtiar, kita udah mikir,
ini nanti kira-kira hakim menangin saya nggak ya? Wah, padahal saya udah terzolimi nih. Kan gitu. Nah, tetap, jadi ikhtiar tetap harus jalankan, tapi dimurnikan niatnya. Jelas, Bu Titis? Ya? Jelas, Pak. Jelas, Ustaz. Jelas ya, step-stepnya gitu ya. Step-stepnya. Ya, Jadi, lakukan dulu benar betul. Pertama adalah itu tadi, saya harus bergantung kepada Allah. Saya nggak punya kekuasaan kok. Saya nggak punya kemampuan. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, tetap setelah itu ikhtiar. Nah, ikhtiar murnikan niatnya. Ya, seperti saya sampaikan berulang-ulang. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian? Ada lagi yang lain? Saya coba Bu Enda. Silakan. Monggo. Ya, terima kasih Ustadz Teddy. Ya, Ibu, silakan. Ini ada yang pernah tanya pada saya, kalau pas sholat taubat itu, suratan yang dibaca apa hanya surat Al-Kafirun sama Qul Huwallah gitu ya? Saya jawab, ya doa apa aja boleh. Tapi katanya kebanyakan kalau mau baca surat taubat, sholat taubat itu surat Al-Kafirun, dan mereka kebanyakan kalau sholat taubat itu kalau mau berangkat haji aja, katanya begitu. saya ketawa aja. Berarti Ibu udah tahu jawabannya kan? Karena Ibu udah ketawa aja gitu kan? Ya, kalau Ibu mengiyakan betul. Jadi Ibu sholat taubat itu kapanpun bisa dilakukan, apalagi kita kadang-kadang tidak terasa kita melakukan kesalahan, kehilafan, baik pada diri sendiri, orang lain maupun kepada Allah, saya gitu. Tapi teman saya ini yang di sekolah bilang, saya sholat taubat pada waktu hanya berangkat haji, katanya begitu, supaya di sana tidak istilahnya bersih begitu, atau tidak banyak hambatan godaan saat di rumah Allah. Begitu Tat, mohon info doanya gitu. Teman saya pertama, terima kasih Tat, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sholat taubat itu sebagai umumnya sholat sunnah, bacaannya pun terserah. Lantas kalau nggak baca, nggak mohon maaf, nggak apa soal Al-Kafirun, kan jadi nggak bisa sholat. Jangan, bacalah ayat-ayat yang ibu atau bapak tahu. Bisa Al-Kafirun, alhamdulillah. Tapi itu bukan suatu harusan, itu bukan rukun, itu bukan syarat sahnya sholat tobat ya. Yang namanya sholat itu adalah fokus ke rukun sah dan sholat sah, rukun dan sah sholat. Bacaan tadi terserah, ayat-ayat pendeknya terserah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sholat tobat hanya pada saat mau naik haji. Lantas kalau yang nggak mau naik haji, yang belum ada rencana naik haji atau belum diberi kesempatan, nggak sholat tobat. Aduh, oke lah, dipasang niat. Oh, karena saya mau naik haji, saya akan sholat tobat nanti. Belum nyampe aja dia meninggal mati, rugi kan? Lucu kayak gini loh. Jadi saya awal pun begitu. Tadi malah saya agak ini, sholat tobat itu kalau saya melakukan kesalahan yang fatal. Ternyata tidak. Lakukanlah sholat tobat sebanyak mungkin, minimal 1 kali sehari. Ini yang diingatkan oleh guru kita. Jelas ya? Ya. Oke. Terima kasih, Tat. Terima kasih. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau di chat udah nggak ada, Ustaz. Oke. Bapak Baik, Ibu Bu. sekalian, ada yang masih mau bertanya? Masih ada 15 menit lagi ya. Oke, Bu. Coba buka surat Al-Baqarah 216. Ini penegas satu lagi ayat kenapa kita tidak boleh menentukan hasil. Al-Baqarah berapa, Ustaz? 216, Bu. 216. Misalkan, sambil menunggu ya, misalkan, saya ingin anak saya masuk di pondok pesantren. Niatnya baik, benar. Supaya nanti jadi hafiz, misalkan, hafizoh, misalkan gitu kan. Ternyata izin Allah, kehendak Allah beda, malah masuk di sekolah negeri. Secara umum, kecewa nggak? Ayo. Kecewa. Pengen banget. Harusnya terima ya. Kan? Harusnya terima. Nah, kenapa harusnya terima? Bacakan ayatnya, Bu. Karena izin Allah. Al-Baqarah 216. A'udzubillahisyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu.
Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, Sadaqallahul-Adzim. jelas? Walaupun menurut kita baik, oh kita senang atik anak saya masuk pondok pesantren jadi hafiz. Kalau ternyata masuknya di sekolah negeri dan itu sudah atas izin Allah dan kita tahu izin Allah itu adalah sempurna, pasti maksudnya baik. Artinya apa? Kalau kemudian mohon maaf dipaksakan masuk sekolah masuk di pondok pesantren, pasti akan bermasalah nanti. Jelas tadi ayatnya. Baik belum tentu baik. Buruk belum tentu buruk. Negeri kan agamanya sedikit menurut kita, tapi kalau Allah sudah menentukan bahwa putri kita, anak kita masuk ke tempat yang memang istilahnya, taruhlah pendidikan agamanya mungkin minim, tapi kan Allah mengizinkan ke sana, pasti akan ada jalan lain. Kenapa? Allah tidak mungkin menzolimi sebesar zarah pun, dan Allah pasti menempatkan posisi kita yang terbaik. Ini lagi. Secara umum, kalau keinginan kita tidak terlaksana, kecewa nggak? Bu? Ya. Menurut Ibu, Bapak yang hadir ini, wajar nggak kita kecewa? Wajar nggak? Wajar. 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 Pegang ya. Wajar Tidak ya. munafik. Oh, nggak munafik. Bagus, benar Bu. Okay. Contoh yang tadi, yang paling nyata, yang contoh soal tadi. Pada saat kita ingin anak kita masuk pondok pesantren, malah masuk sekolah negeri. Ya. Kan kecewa. Tuh. Ya. Kalau keinginan kita tidak terlaksana, masuknya negeri, itu keinginan siapa yang terlaksana? Kok mau jadi masuk negeri sih, bukan masuk ke pondok pesantren? Itu keinginan siapa? Allah. Keinginan Allah itu sempurna atau ngawur? Sempurna. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Terbaik. Terbaik lagi. Wajarkah kalau kita kecewa kalau itu udah sempurna dan terbaik? Harusnya mah tidak boleh. Itu dia. Tidak boleh. Berarti, pada saat keinginan kita tidak terlaksana, tapi adalah terlaksana yang lain, harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini adalah keinginan Allah dan ini adalah putusan yang terbaik. Begitu. Bukan malah kesel, marah, kecewa, dongkol. Ya, ini kan begitu. Nah, hati-hati di sini, ini bukan manusiawi, bukan wajar. Bukan. Tadi. Bukan. Jebakan iblis supaya kenapa? Supaya ibu bapak menjadi meleset sedikit aja tuh kan, tidak bersyukur, dongkol, kemudian dia macam-macam arahnya kemana-mana nanti. Harus cepat istighfar ya dok ya Ustadz ya. Nah, cepat-cepat sadar kembali bahwa ini tidak terlaksana berarti atas izin Allah. Pasti maksud Allah baik. Nggak mungkin Allah menzolimi. Allah kan maha baik. Nggak, yang namanya maha itu mungkin nggak melakukan tidak yang baik sedikit aja. Tidak. Nggak mungkin kan? Ada nggak sifat-sifatnya? Mungkin nggak Allah menzolimi bikin susah manusia? Nggak mungkin. Wah, ayatnya ada. Akan. Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Ayat Al-Qurannya ada. Nah, jelas ya. Ini ilmu kehidupan, ilmu praktek. Kok selama ini ibu belum tahu? Nggak apa-apa, Allah bisa maafin. Tapi sekarang ibu udah tahu, bapak udah tahu. Tapi masih kesel juga, masih dongkol. Hati-hati loh. Ya, hati-hati bapak ibu di sini. Ini udah tahu loh, tahu kan? Oh ternyata kita nggak boleh memikirkan hasil. Oh ternyata memang kenapa kita belum memikirkan hasil itu adalah wewenangnya Allah, urusannya Allah. Oh kenapa nggak memikirkan hasil? Karena yang apapun hasilnya, walaupun itu berbeda, ternyata Allah yang tahu. Baik menurutmu belum tentu baik, buruk menurutmu belum tentu buruk. Nah, gitu. Jelas? Ya. Jelas. Oke, ada yang bertanya? Kalau enggak kita tutup. Ya udah,
menit lagi ya. Ya. Sudah cukup Ustaz? Nggak ada yang cukup bertanya. ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tutup kajian pertemuan pada siang hari ini dengan diwakili oleh siapa ya, Ibu Dokter Endah aja lah ya. Bu Dokter, apabila yang tadi sampaikan ada yang menyinggung atau yang tidak berkenan, bisa dimaafkan Bu? Ya, insya Allah dimaafkan. Ya, dimaafkan. Terima kasih Ibu Bapak. Yang benar datangnya dari Allah, kalaupun itu ada kesalahan, itu adalah karena kemampuan dari saya yang sangat minim. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.